Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita, terutama adalah nikmat umur panjang kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersujud, bersyukur sepanjang waktu. Itulah salah satu lagu yang disampaikan oleh saudara kita Oki. Mudah-mudahan ini akan menjadi renungan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita selalu berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita sebagai hamba Allah yang taat dan selalu bertawakal hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepadanya, dan kita pada akhirnya akan mendapatkan jasa ataupun balasan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dalam situasi dan keadaan apapun, sepanjang waktu. Saat kita sedang terjaga seperti ini, maka salah satunya tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ingat kepada-Nya. Sebagaimana disampaikan dalam satu hadis qudsi, ya Adam, innaka idza dzakartani sakartani wa idza nasitani kafartani. Wahai anak Adam, jika engkau mengingatku, sesungguhnya engkau telah bersyukur kepadaku. Tapi sebaliknya, jika engkau lupa padaku, maka engkau telah ingkar kepadaku. Jemaah Jumat yang berbahagia, maka berbagai macam maklumat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hamba Allah yang lemah, la haula wala quwata illa billah, dulu kita dikeluarkan dari rahim ibu kita masing-masing dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Maka setelah lahir ke muka bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam potensi, terutama adalah potensi iman. Ketika kita dimasukkan ke dalam jasad kita, roh kita, maka kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku adalah Tuhan? Bala syahida anta rabbi. Jadi kita itu di dalam perut atau rahim ibu kita saja sudah ditanya tentang bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui itu,
maka kita selalu ingat kepada siapa yang telah menciptakan kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri adalah artinya kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah telah memaklumkan, telah mengingatkan, telah menyadarkan ke dalam jiwa sang bayi kita. Saat kita diingatkan akan nikmat kucuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segeralah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit banyaknya yang kita terima, kita syukuri, maka Allah akan tambahkan baik dari sisi kualitasnya ataupun dari sisi jumlahnya. Tapi sebaliknya bila kita lupa, bahkan ingkar, bahkan sampai kepada tingkat kesombongannya, tidak ada hubungan kehebatan saya, banyaknya harta yang saya miliki, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingat, engkau telah ingkar kepadaku dan azabku amat sangat pedih. Jemaah yang berbahagia, maka mari menjelang kita bulan Ramadan ini, kita sudah masuk ke dalam nisfu Sya'ban, sekolah daripada bulan Sya'ban, maka kita akan senantiasa berupaya untuk meningkatkan seluruh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan tanda, yaitu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah yang seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan yang akan datang ini, kemudian juga mengeluarkan kewajiban kita membersihkan harta yang telah Allah berikan kepada kita bila kita sudah nisab. Kalaupun belum nisab, maka kita diajarkan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun itu adalah cara bagaimana kita meningkatkan kualitas bersyukur kepada Allah, yaitu meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awalnya kita agak malas-malas kalau kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesibukannya, karena tanggungnya, maka insya Allah saat ini kita sudah mulai menjadikan di dalam keimanan kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Semua itu kecil urusan kita, walaupun barangkali di depan mata kita sungguh itu sulit, sungguh itu besar, sungguh itu penting. Tetapi ketika azan tiba, Allah memanggil, prioritaskan kita untuk betul-betul jadikan waktu itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia. Selanjutnya adalah bagaimana kita tanda syukur kita untuk bisa berbagi indah bersama manusia. Bahwa ketika kita diberikan juga sedikit banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik manusia itu adalah anfa'uhum linnas. Berbagi kepada manusia bermanfaat untuk sesama manusia. Ketika orang yang membutuhkan kepada kita, terutama adalah keluarga kita sendiri, tetangga kita, andai tulang kita, kawan sejawat kita, dan seterusnya. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seseorang kepada kita itu untuk kita bersedekah. Jemaah yang Allah, tidak dikatakan orang, termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun tidak berterima kasih kepada manusia. Maksudnya berterima kasih kepada manusia itu adalah bahwa kita sesama manusia itu harus senantiasa saling menopang, harus saling untuk menolong,
untuk saling ingat mengingatkan, untuk saling bantu membantu. Atau dalam suatu hadis katakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada semua manusia juga tidak termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berbahagia. Maka oleh karena itu, mari walaupun kita dalam kondisi mungkin ekonomi juga terjepit, tapi tetap kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sirron wa alaniyan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mari kita senantiasa untuk senang berbuat. Allah lebih suka kepada orang yang senantiasa beramal soleh, walaupun sedikit tapi berkualitas. Ahabbal a'malu ilallahi adwaha wa iqalla. Orang yang senantiasa selalu beramal soleh dengan sesama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka walaupun sedikit. Sidang Jumat yang berbahagia, terlebih dulu bahwa kita dari mulai belajar kemarin sudah disampaikan oleh para ulama dalam rangka untuk mulai meningkatkan amal soleh kita. Maka di bulan nisfu Sya'ban ini pun kita terus berlatih dalam rangka untuk belajar seperti kita sholatnya tadi tepat waktu dengan khusyuk, dan juga kita tambah-tambah dalam rangka untuk memahami daripada sholat itu, baik dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun juga dalam rangka kita bagaimana kita bisa menjadikan lebih mendalam lagi dalam pemahaman ibadah sholat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bagaimana kita juga berupaya dan juga berusaha bahwa setiap yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak serta-merta kita tidak menyatakan saya tidak mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan ini. Tidak seperti itu. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah Allah memberikan beban kepada hamba-Nya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Bahkan Allah sudah menyuruhnya kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan berpuasa 1 bulan penuh sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi muttaqin itu adalah salah satunya adalah dengan menjalankan kita ibadah puasa. Bagaimana puasa hati kita? Bagaimana puasa mata kita? Bagaimana puasa lisan kita? Bagaimana puasa telinga kita? Dan juga kita mampu untuk menahan makan dan minum di siang hari. Itu adalah hakikat kita berpuasa. Bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, tapi sementara seluruh panca indera kita tidak terjadi. Maka katakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu hadis, banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa yang sebenarnya, kecuali dia hanya bisa menahan lapar dan haus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menjadikan indahnya di dalam ajaran Islam ini. Dikatakan dalam suatu hadis, apabila kita sudah mengindahkan dengan amal perbuatan, maka kita akan menjadikan diri kita dan agama ini indah. Oleh karenanya, maka mari kita hiasi ajaran agama Islam ini yang pertama dengan keimanan yang kuat, kemudian yang kedua dengan aqidus shalihat, kemudian yang ketiga adalah mari kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna
kuntum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah, mengingatkan kepada tugas rohani dan kepada kita semua, maka di bulan Syawal ini mari kita kencangkan kali kehadiran kita dalam artian Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu belajar. Yang pertama adalah belajar untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah untuk saling memaafkan dengan sesama, agar supaya kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu adalah dalam keadaan lahir dan batin suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan sesama manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan waghfir lana dzunubana wa hasin maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal